Seminggu yang lalu, aku menghadiri acara reuni SMA. Aku bertemu dengan salah satu teman SMA aku yang aku tahu dulu dia pernah tinggal di kawasan pekuburan. Ayahnya berprofesi sebagai penjaga dan pemelihara kuburan, atau yang biasa disebut kuncen kuburan. Aku jadi penasaran dan meminta dia bercerita beberapa pengalaman mistisnya saat dulu dia masih tinggal di sana. Nama temanku Jay. Ketika dia masih berusia 12 tahun, dia tinggal hanya berdua dengan ayahnya di sebuah rumah sederhana di kawasan pekuburan. Ibunya saat itu mengadu nasib menjadi TKW di Arab Saudi. Jay merupakan anak tunggal. Hari itu lewat maghrib, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Lelaki kisaran di usia awal 20-an. Meminta ayahnya untuk membantu menguburkan seseorang. Mereka bicara sesuatu sambil sesekali lelaki tadi menunjuk ke suatu arah dengan muka yang cemas. Ayahnya sesekali mengangguk dan bergegas mengganti pakaian dan mengambil pacul yang ada di dapur. Le, sebutan untuk anak lelaki. Bapak pergi sebentar ya. Pintu kamu tutup dan kunci. Jendela pastikan terkunci semua. Jangan buka pintu atau jendela kalau Bapak belum sampai rumah. Siapapun yang datang selain Bapak, jangan pernah kamu bukain pintunya. Ngerti Yole? Perintah ayahnya, lalu pergi bersama lelaki tadi. Jay yang kebingungan sempat bengong sebentar sebelum akhirnya dia kelambakan menutup dan mengunci semua pintu dan jendela. Jay memang belum pernah melihat reaksi ayahnya yang begitu khawatir dan tergesa seperti tadi. Akhirnya Jay masuk ke dalam kamar dan tiduran sambil membaca buku pelajaran. Jay belajar sambil ditemani suara serangga dan burung yang berasal dari luar. Jay memang terbiasa mendengar suara seperti itu di malam hari. Jadi, hal itu tidak mengganggunya sama sekali. Bahkan, malam itu, suara burung serit uncuing yang terdengar paling dominan. Cuit, 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 cuit. Suaranya seolah mengitari pepohonan dekat rumahnya. Wajarlah ada burung itu di dekat rumah. Karena mitosnya burung itu memang merupakan burung pembawa berita kematian. Dan barusan kan ada yang sedang dikuburkan. Batin Jay sambil melanjutkan belajar. Cuit, 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 cuit. Cuit, 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 cuit. Culi, 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 culi. Apa aku salah dengar ya? Jay mulai fokus untuk mendengarkan suara burung yang barusan dia dengar. Culi, 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 culi. Kok seperti culi ya? Aneh banget. Culi, 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 culi. Suara itu kini terdengar jelas dan keras, seolah ada di pohon dekat jendela kamarnya. Karena penasaran, Jay membuka jendela kayu untuk melihat ke arah rimbunan pohon bambu yang berada sekitar 10 meter.
Suara itu kini menjadi lirih dan terdengar sedih. Bersamaan dengan itu, beberapa batang pohon bambu bergerak kasar seolah ada yang mengguncang. Jay seketika merasa takut dan segera menutup jendela kamarnya. Juli, 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 Juli. Suara yang disertai benturan pada daun jendela. Entah makhluk apa yang ada di luar sana. Tapi Jay merasa sangat ketakutan. Bapak, cepet balik, Pak, batin Jay sambil meringkuk di sudut kasur. Untungnya teror ini gak berlangsung lama. Suara itu kini semakin menjauh dan menghilang. Tak berapa lama terdengar ketukan di pintu depan. Hah, Bapak balik? Seru Jay senang dan langsung lari membuka pintu. Lalu dia melihat pocong berdiri di hadapannya. Asli, sumpah merinding aku sekarang. Pocong itu berdiri dengan kapas di hidung sambil bersuara, Juli, 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 Juli. Jay langsung membanting pintu dan lari ke kamar sambil menangis. Jay teriak-teriak, lungo, lungo, yang artinya pergi kamu, pergi, dari dalam kamarnya. Tiba-tiba Jay merasa ada yang memegang bahunya. Refleks, Jay memukul dan menendang tak beraturan sambil teriak dan memejamkan mata. Le, sadar Le, ini Bapak. Kamu ngelindur ya? Jay langsung membuka mata saat mendengar suara ayahnya dan memeluk masih menangis. Kamu tuh kenapa Le? Pintu depan kok gak kamu kunci? Kan Bapak sudah suruh kamu tutup dan kunci semua pintu dan jendela. Tanya ayah Jay sambil berusaha menenangkan anaknya. Setelah agak tenang, Jay menceritakan apa yang barusan terjadi kepada ayahnya. Beliau menjelaskan bahwa pemuda yang tadi datang itu adalah salah satu anggota keluarga yang ikut menguburkan jenazah. Ketika pemuda tadi hampir keluar dari kawasan pekuburan, dia sempat dihadang oleh sosok pocong yang terus berkata, Juli, Juli, uculi taline. Ya artinya, lepaskan talinya. Tampaknya jin pendamping semasa hidup orang yang meninggal itu masih ingin eksis mengganggu orang lain, sehingga dia bergentayangan mengganggu warga sekitar di malam hari.